Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya. Kesempatan ini ya. Ini banyak pertanyaan tidak hanya dari dosen akuntansi tapi beberapa dosen manajemen juga bingung ya. Karena ini masuk mana ya. Setelah saya mempelajari dari kampus lain, ada prodi akuntansi dan lain sebagainya, itu ya bahwa kita harus paham dulu apa itu rumpun ilmunya. Jadi rumpun pohon cabang ranting, ibaratnya gambarnya seperti ini. Dari ibaratnya seperti itu. Jadi harus paham, jangan sampai nanti kita lepas pohonnya ini, tapi rantingnya ke pohon lain. Ya, saya keliru nih. Ya. Jadi ini yang harus Bapak Ibu pahami, di pohon ini sumbernya ada di pusat informasi sister ya. Ada di pusat informasi sister. Jadi biasanya kalau pengisi sister ada informasi di bawah. Kalau ingin tanya pusat tanya gitu ya. Di sini rumpun ilmu itu bahkan pengembangan ilmu disusun ya, sudah dipahami sendiri, dikerucutkan ya, sampai nanti. Dan ini juga termaktub juga di dalam Permendikbud 154/15. Ternyata sudah lama itu ya dia. Dosen diimbau ini sesuai dengan ada di sister. Dosen diimbau memilih rumpun ilmu, pohon ilmu, cabang ini berdasarkan pendidikan formal dosen. Ya, bukan rekam jejak mengajar, tapi rekam jejak pendidikan selama kuliah dan tesis dan studi lainnya ada. Dapat mempertimbangkan pendidikan formal tertinggi dan terakhir S2 atau S3. Pertama, kita dosen perlu memilih antara cabang ilmu. Jadi sesuaikan dengan ijazah tertinggi terakhir. Yang kedua, tidak boleh berdasarkan saat ini penugasan HUMPIS di prodi. Ya, kayak Ibu ya. Saya kan ngajari akuntansi, saya akuntansi saja, enggak, bukan itu. Tapi adalah ijazah. Makanya saya kemarin minta. Ini seperti dilakukan di kampus lain seperti itu. Jadi biar nggak terjadi dilema yang. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, ini saya screenshot dari sister. Ini kelihatan Bu ya. Nah, ini sekarang ini muncul ini nanti ya. Sesuai dengan sister, nanti harus sesuai dengan pendidikan formal tertinggi terakhir dan tidak berdasarkan penentuan rumpun sampai ranting berdasarkan penugasan atau home base di prodi di mana saja. Ya, jadi nanti seperti lainnya, kalau itu bisa bukan akuntansi, nanti sesuaikan, nanti kan rezeki itu pasti ada ya. Jadi artinya apa? Ya mungkin ngajar di sini nggak apa-apa, cuma nanti kalau pas mau melanjutkan urusan jabatan lebih tinggi, dokumen ini harus dicantumkan, dokumen yang tantangani oleh prodi dan wakil dekan. Saya lanjutkan. Nah ini ada berapa 6 ya, tapi kita lihat rumpun itu sosial apa saja di sini ya. Jadi intinya mempelajari hubungan dengan masyarakat, ya menyelesaikan masalah dengan masyarakat dia antara orang person to person, termasuk budaya, sosial dan sebagainya. Masuk nanti juga yang ini kita lihat yang rumpun ilmu terapan. Berarti terapkan teori digunakan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Contohnya manajemen, ada mata kuliah perencanaan SDM ya. Ya, itu digunakan untuk itu masuknya manajemen sama akuntansi itu satu saudara. Karena memang ilmunya kayak ilmuannya. Tapi mohon ini mungkin nanti aja kita diskusi lebih lanjut. Ini kok ada muncul ini, maaf ya. Nah, yang ini adalah pohon ilmu. Tadi sudah ngomong rumpun. Sekarang pohon, ini pohon. Ini pohonnya, ini cabangnya, ini rantingnya. Pohon ilmu itu apa? Nah, jadi sebagai sumber ilmu pengetahuan ya, sebagai bangunan akademik yang akan menghasilkan buah sehat segar. Jadi ranting itu kan nanti ngasih makan kepada daun-daun, nanti menghasilkan buah yang sehat dan segar ya. Masa ada pohon langsung buah kan, tidak mesti melalui ranting. Berikutnya, nah sekarang pohon ilmu ekonomi yang kita bahas ya. Jadi di sini ini juga sama mengacu dari Permendikbud 114 tahun 2015, juga mengacu dari ketentuan sister ya. Membantu memahami hubungan antara berbagai disiplin ilmu dalam ekonomi bagaimana saling terkait. Bagaimana membahas sumber daya. Berarti kayak Ibu kemarin ekonomi sumber daya enggak. Ibu kan manajemen. Itu kan pohonnya manajemen. Sudah ya. Karena itu ya pas itu ada MSDM ya langsung masuk.
ranting ilmunya di MSDN. Yang berikutnya adalah kita lihat apa saja sih di dalam pohon ilmu ekonomi. Ada ekonomi mikro. Ya, apa saja bisa dilihat di sini. Ada ekonomi makro. Ya, bisa kelihatan di situ apa bicara apa saja. Ada pajak, ya, kebijakan pajak. Ya, itu termasuk teks polasai dan teks amnesty dan apa satunya lagi itu. Nah, itu masuk di sini. Ekonomi terapan. Nah, ini lingkupannya bisa dilihat di sini. Terus ekonomi kelembagaan. Kalau masalah bagaimana ekonomi dalam politik maupun ekonomi dalam kelembagaan ya, misalnya anggaran ya. Betul, seperti ini lebih saudara ke publik kalau ekonomi. Ada lagi ekonomi eksperimental dan behavior. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Di sini ekonomi itu juga ada ekonomi metrika dan modeling ekonomi, pemodelan. Apa saja sih kesimpulannya apa kalau ilmu ekonomi? Nah, ini struktur saling berhubungan ya satu sama lain ya, berfungsi terhadap usulan tentang ekonomi. Yang berikutnya adalah pohon ilmu ya, gitu ya, rumpun pohon ilmu bisnis administrasi. Ya, ini. Jadi ini adalah gambarannya terkait pengelolaan operasional bisnis apapun ya. Jadi di sini penyelenggaraan bisnis ya. Jadi intinya bagaimana sih bisa manajer itu mengelola dan mencapai tujuan kelembagaan secara efektif. Itu saja ya. Jadi sebetulnya dia hampir saudara dengan manajemen. Sekarang pohon ilmu bisnis akuntansi ya, membangun hubungan antar organisasi dan berbagai disiplin dan subdisiplin, dan bagaimana akuntansi itu bisa menyatu dengan aspek bisnis ya. Dan juga memberikan kontribusi cabang pada pengelolaan keuangan dan pengambilan perusahaan, decision making ya. Sekarang pohon ilmu bisnis ya, seperti ada yang ditentukan di sister itu ya. Apa sih ini? Oh, ini berbicara tentang bagaimana aspek operasional, manajerial, dan strategi organisasi ya, dan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Sekarang ada lagi pohon ilmu bisnis ilmu atau sains akuntansi. Jadi seperti yang kita MSA ya, MSA itu bukan mesakno tapi magister sains akuntansi, itu jelas langsung kepilih masuk di sini. Nah ini. Jadi ilmu bisnis saya apa sih, ngomong apa sih ini? Ini berhubungan dengan akuntansi dan hubungan dengan konteks bisnis. Ya, juga namanya akuntansi kan laporan keuangan untuk mendukung manajer dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya lagi, lah ini yang ilmu ilmu bisnis, ilmu sains manajemen. Dia apa sih manajemen ya? Dia juga berkontribusi pada pengelolaan dan operasional organisasi. Ya tentunya di sini memahami prinsip-prinsip manajerial yang diterapkan dalam konteks bisnis. Ya. Yang berikutnya adalah pohon ilmu bisnis. Ya, kecil bos, nggak apa ya? Ya, ilmu bisnis manajemen apa sih ini juga sama tadi ya. Bagaimana mencakup keahlian dalam mengembangkan pengelolaan bisnis secara efektif. Nah, itu adalah gambarannya ya. Jadi kalau dipahami lagi, cabang pohon ilmu itu adalah mengacu pada spesialisasi, ya, struktur hierarkis dan menunjukkan hubungan antara utama bidang cabang dan sub cabang-cabangnya. Yang berikutnya adalah ranting ilmu. Nah, ranting ya, ini seperti yang dilakukan di perguruan tinggi lain maupun fakultas pertanian. Kemarin di pertanian ada manajemen ternak. Nah, kamu ternak unggas, apa ternak sapi. Nah, kemarin kan itu ada ya, kalau nggak salah Bu Noni sama siapa. Akhirnya ranting ilmunya manajemen ternak sapi, sapinya ternak unggas. Akhirnya ranting ilmunya ketemu. Sama nanti kalau kita ada yang, kalau ini penyelesaian di sini. Jadi apa yang digunakan adalah judul atau riset, penelitian, tesis, disertasi, pendidikan terakhir seorang dosen yang digunakan untuk menentukan ranting ilmu dosen. Bila ada kesamaan pohon ilmu antar dosen, nanti kelihatan objeknya apa dia, objeknya apa dan variabelnya apa di sini.
Jadi mumpung sebelum tanggal 30 Agustus terakhir, Ibu bisa memperbaiki rumpun ilmu di situ sebelum ditutup. Ya, jadi tapi kalau bagi yang sudah fix, sudah yakin, lanjut aja. Nah, ini adalah seperti yang di sister ya, rumpun sosial pohon ilmu ekonomi ya. Pohon ilmu ekonomi, cabang ilmu. Lah ini Pak ya. Bu Risna saya lihat sudah benar, ekonomi, keuangan, perbankan. Pak Kofi yang agak, tapi Pak Kofi jangan khawatir, nanti Bapak bisa audit keuangan publik, peminatannya. Nanti publik lupa tuh Pak, kampus Bapak audit, rumah sakit Bapak audit, itu sudah masuk sektor publik. Nah ini, mari kita lihat. Nah, ini Bu Risna, Ibu apa yang Ibu teliti? Nah, Ibu sudah meneliti ini kan ya kemarin ya, manufaktur, intinya modal, keuangan ataupun perbankan. Ya. Jadi pohon ilmu, Ibu cabang pohon ilmunya ekonomi, keuangan dan perbankan sudah pas. Tapi jangan sampai geser Bu, nanti penelitian berikutnya Ibu ke situ. Dan untungnya juga Ibu ada UMKM mikro itu juga masuk. Jadi nggak terlalu membuang kalau nanti mungkin kenaikan jabatan itu. Ya, karena saya nggak tahu ya, ini mungkin saat pertama saya nggak tahu dalam 6 bulan ini apakah nanti untuk persyaratan kenaikan jabatan, bukan jabatan yang besar, ataukah banserdos. Takutnya akan itu nanti. Serdosnya dibayar berdasarkan apa? Gitu loh ya. Apakah S2-nya atau S3-nya? Itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Katanya kampus merdeka, tapi kok nggak merdeka ya? Enggak, penelitiannya Bu. Adi Mas bebas. Penelitiannya harus sesuai. Ya. Kalau yang konsentrasi cabang pohon publik untuk yang pohon ilmu ekonomi. Nah, Pak Kofi sebetulnya sudah pas punya CTT sama CTA sama apa satunya? Nah ini Bapak ini topiknya ini Pak, masuk ini Pak, perpajakan, patuh wajib pajak. Ini Pak, punya saya itu problemnya memang harusnya saya itu ada di sama ya. Iya. Nah kemarin cinta 2 saya itu keuangan, ternyata yang sepatannya keuangan bukan keuangan yang dimaksud itu. Jadi keuangan sebenarnya kita di sosial. Nah problemnya itu, jadi satu sisi skripsi sampai tesis saya bidang audit, ya kan? Riset saya juga banyak bidang audit. Kalau saya buang kembali, saya keluar dari rumpun itu, rumpun yang itu maksudnya masuk ke sosial, gitu kan? Itu sosial kita sebenarnya, karena S3 saya kan memang di sosial, masuk ke situ, ada pajaknya, maka seluruh nanti mata kuliah saya juga akan tidak itu Pak, banyak Bapak luas. Ini Bapak kan juga ngomong malah transparansi akuntabilitas kan, ada kan? Tapi peluang ini publik loh Pak. Publik itu bukan berarti kan pemerintahan loh. Bukan pemerintahan aja Pak, hospital, rumah sakit publik. Iya, terus kampus ini Bapak nggak di kampus ini Unitri. Itu publik juga Pak. Sektor publik ya. Saya ngatur sama Pak Erni ya. Saya sampaikan Bapak bisa nanti peminatan saya betul kan jalan-jalan ke Togamas karena saya memberikan lah ini Pak. Ya ini Bapak bisa, ini ada contohnya. Ini Bapak kalau ke Togamas ada buku audit keuangan publik. Dia nggak hanya ngaudit nggak usah perbesar lagi ya. Itu Pak. Ya bukan konvensional. Bukannya pemerintah tapi publik. Kalau itu hospital kan itu melayani umum kan Pak ya, rumah sakit melayani umum kan ya, itu masuk sektor publik. Makanya kemarin saya sama Erni ngajar kan ya, ada akuntansi rumah sakit untuk pemerintahan dan akuntansi rumah sakit swasta. Ya, saya ini masih bingung nih Pak. Iya. Saran saya kalau Bapak suka audit, saran saya Bapak nanti konsentrasinya nanti ilmunya audit keuangan publik, terus jangan galeng kemana-mana. Berarti termasuk fiskal. Apa? Termasuk tadi sudah. Dan saya memberikan solusi ini. Ya, yang apa? Kita diskusi ini karena kita akan mencari solusi. Iya betul. Iya betul. Ya. Ini ada ini Bapak, waduh masih langka ini keuangan publik. Nanti Bapak topik nanti neliti juga. Bapak kan juga neliti ini apa? Ngaudit rumah sakit kampus ini kan. Masukkan juga.
Masuk. Ya. Enggak, memang penelitian saya audit dan fiskal. Iya, ya itu. Memang di situ. Tidak ada yang lain. Iya. CPT, Bapak sudah punya CPT, CPA, ya. CPPT. CPA itu kan yang terakhir. Iya, betul. Jadi membuat ya menurut KPS memang. Enggak, nanti saya pertimbangkan. Karena ini kan satu-satunya saya ini tinggal ngeklik mau ke jantung menyalahnya. Iya, makanya jangan sampai Sinta 2 saya itu terus diakui. Kan audit juga kan Sinta 2 nya? Enggak. Apa itu? Sinta 2 tentang keuangan, Dok. Sama dengan Pak Hendrik kan. Oh, masuk. Tapi keuangan kemarin kan perbankan. Bukan perbankan. Perbankan kemarin. Iya, itu masuk publik, Pak. Berarti sosial aja ya? Kan perbankan kemarin kan semua kan diambil semua kan. Nah, berarti kan swasta sama BUMN masuk semua. Masuk, Pak. Iya, masuk, Pak. Dan Bapak nanti khawatirnya tadi itu aja yang dikhawatirkan nanti kalau gitu saya tak ubah saja. Memang begini, Pak Hendrik kemarin Prof Bugi itu, Pak Bugi ya, Prof Bugi itu kan orangnya teliti. Iya betul. Nah, saya telepon seluruh dosen UNER yang akuntansi, yang punya S2-nya topik, dia dimasukkan ke terapan semua. Iya. Terus saya tanya, loh Pak, kita ini kan S3-nya ilmu ekonomi. Iya. Gini Pak Kofi, kita ngikuti standarnya ya dari sistem. Nah, makanya, berarti biarkan mereka urusan nanti kalau mereka nanti terhambat urusannya, ya mereka biasa. Jangan sampai kita ini nanti acuannya nanti berubah lagi, karena ini dikunci 30 dikunci. Iya. Ya makanya Pak Kofi jangan khawatir, Pak Kofi tetap ngajar di sini Pak. Orang-orang takutnya kan. Kita semua tetap ngajar, termasuk nanti Pak Fauzi juga. Bu Anu Bu nggak akan dibuang, Ibu tetap di sini. Bisa ada kaitannya dengan itu. Takutnya kan itu. Lektor kepala itu dan guru besar. Nah, jadi penentuan lektor kepala itu harus punya ramping. Iya betul. Dan kedepannya Pak, ini menurut informasi teman asosiasi EAI teman-teman yang maupun IAPI itu menyampaikan, wah ini iso-iso ngarah untuk neng serdose iki sama urus kepangkatan. Jadi hasil nanti untuk lektor harus dokumen ini kan tadi kan sampai mau sampaikan ya, harus dokumen Bapak yang megang dokumen promosi jabatan, saya dokumen yang ranting ilmu. Iya, nah itu kalau nggak keluarkan itu nggak akan di ACC oleh LDikti properties, nggak akan di ACC. Kalau dari sisi mata kuliahnya aman. Aman. Saya ngajarnya di audit sama keuangan. Iya. Aman sih, nggak ada masalah. Makanya ini, iya. Lah ini Bapak masuk ini karena di sini adalah, lah, iya Pak Kofi, ada keuangan publik. Ya. Aman ya Pak. Ya kalau gitu saya tak pindah ke sosial aja. Ya. Saya di sosial. Ya kalau Bu Risna ekonomi perbankan Bapak keuangan publik. Anunya sama, pokoknya sama. Ya. Terus rumputnya sama, pokoknya sama. Cabangnya berbeda. Sama. Kita di cabangnya sama. Keuangan, ekonomi, keuangan, perbankan. Oh, berarti Bapak nanti milih itu aja. Jadi memang sama. Ya, berarti bukan yang ini ya, bukan Pak publik ya Bapak ya. Oh, Bu Risna yang ini ekonomi, keuangan dan perbankan. Kita ke sini aja. Ini cabang. Nah, rantingnya kita yang berbeda. Oh, gitu. Nah, rantingnya kepada kemana? Saya rantingnya audit. Audit. Ya, yang nggak apa-apa. Iya. Nggak masalah. Iya. Karena kan keuangan publik tadi Pak Ibu bilang kan mau masuk ke keuangan publik pun saya juga nggak masalah. Iya. Cekupan keuangan publik apa aja? Cekupannya apa aja? Keuangan publik itu apa aja? Ada nggak cekupannya? Yang jelas kalau ini masuk sektor publik. Oh, sudah berarti keuangan publik itu terdiri dari audit, terdiri dari fiskal kan hospital, rumah sakit, yayasan, itu masuk yayasan kan? Masuk. Oke, nanti saya tanya. Memang saya mau menunggu itu. Iya. Saya mau ya, karena dia bayarnya. Ibu ilmu tetap rumpunnya tetap rumput terapan, pon ilmunya ilmu sains akuntansi, cabangnya ilmu sains akuntansi, enggak rantingnya ibu terserah. Rantingnya ibu terserah nantinya nanti. Iya, rumpunnya terapan, ponnya sains akuntansi, cabangnya sains akuntansi. Bukan ibu ijazahnya kan? Nah, nanti ibu terserah mau ngomong akuntansi sektor pabrik atau UMKM terserah ibu, terserah. Iya. Iya. Terus sekarang yang menjadi problem Mbak Ermi sama ibu. Ya.
Kalau ibu, ini yang menjadi kekuatan ibu itu ada profesinya, tingkat profesi ya. Iya sih. Itu masuk ya. Tapi terakhir Nah, ya itu masalah di situ. Bingungnya itu, saya kemarin sempat di sini teman saya. Itu bisnis saya, accounting bisnis itu. Tetap bisnis rumputnya rumput ilmu terapan. Pohonnya bisnis ilmu asal sains akuntansi. Ibu kan Pak lihat ijazahnya kan ternyata manajemen ya, bukan ilmu manajemen ya, magisternya. Magister ilmu atau manajemen. Nah, berarti ibu pilih yang manajemen, bisnis manajemen. Nanti cara pohonnya ibu adalah bisnis manajemen. Cabang ilmunya ibu cari situ, lebih baik yang umum. Kalau itu situ ada manajemen, ibu pilih manajemen. Nanti ranting ilmunya ibu, saya setelah lihat ibu tesisnya, ibu nanti manajemen keuangan atau manajemen investasi dan pasar modal. Pilihannya itu. Pohonnya manajemen berarti. Ya, karena bukan ilmu kan di situ, tak lihat ijazahnya adalah magister manajemen. Iya. Nah, itu kalau Mbak Hermi tak lihat lagi kemarin masuk ilmu terapan, ilmu manajemen, ya ilmu manajemen kan ya ijazahnya ya. Iya, saya ngambil konsentrasi kan di akuntansi. Enggak ilmu prodinya. Nah, itu yang jadi itu. Di situ nanti masuk berarti manajemen sama kayak ibu, nanti tak lihat juga tesisnya mengacu dari tesis tadi ternyata pajak ya, bisa milih manajemen pajak ya, apalagi didukung dengan CTT kan, sudah ada CTT. Saya sebetulnya butuh masa sati juga. Jadi cabang ilmunya ke manajemen pajak. Ranting ilmunya manajemen pajak. Manajemen pajak karena tak lihat tesisnya apa? Pohon ilmunya cari yang bisnis manajemen seperti ini tadi ya. Saya bisnis manajemen juga pohon ilmu. Ya betul. Lah ini. Oh bisnis manajemen. Ilmu saya akuntansi ya Pak ya. Ya. Akuntansi ini. Cabang ilmu nih Pak. Cabang ya Pak. Itu akuntansi cabang ilmu. Ya ini kan ya. Nanti cabangnya ibu pilih situ banyak pilihan. Saya ini apa yang ilmu yang bisnis manajemen Pak? Nanti ada yang bisnis manajemen. Nah ini. Ya betul. Ilmu bisnis manajemen sama Mbak Ermi juga karena tadi tulisannya kan magister manajemen ya. Prodinya ya. Risetnya Bu Eni ke sini, Pak. Iya. Nanti Mbak Ermi ke manajemen pajak. Betulnya ini anggota baru Mas Adi, juga pajak juga ya. Oh iya, tesisnya Pak Sadi ini pajak. Tapi nanti gampang. Mas Sadi manajemen pajak karena lihat UMKM. Jadi manajemen sama ya. Sama UMKM bisa. Yang hibahnya ada UMKM. Lulusnya duluan siapa lulusnya? Lulusnya studinya. Tanggalnya sama. Oh enggak beda. Lah, sampai aku aja. Manajemen pajak. Ya. Terserah kalau mau tambah UMKM, tapi terlalu sempit nanti. Coba, nggak apa-apa. Yang penting pohon ilmunya sama dulu. Bu Eni, Pak Asadi masuk ke pohon ilmu bisnis ini. Iya, cuma rantingnya. Yang berbeda itu di ranting saja. Bidang konsentrasi ranting itu misalkan Pak Asadi kepada sistem UMKM, sistem informasi. Itu nggak masalah, manajemen sistem informasi nggak masalah. Berarti Bu Ludina manajemen keuangan nanti. Ya. Berarti cabangnya manajemen. Bisnis manajemen tetap, cuma ini ya rantingnya ibu manajemen keuangan. Reksadana. Ya, terserah Bu. Ya. Enggak, manajemen keuangan aja Bu, lebih umum. Karena nggak ada yang tabrakan kan itu. Manajemen keuangan nanti bisa menjangkau kemana-mana. Manajemen keuangan. Ada sih pilihannya ya, kalau nanti nggak ada. Nanti nggak ada. Makanya saya minta itu biar saya pelajari. Karena saya nanti tanggung jawab ke PP3 saya tanda tangan nanti. Kalau Pak Rektor saya kan yang kena nanti. Makanya harus di-fix. Cabangnya manajemen keuangan cabangnya manajemen saja murni aja Bu. Nanti ranting ilmunya manajemen keuangan. Cabang itu nggak sama ranting.
Ranting, Bu, pohon, cabang, ranting. Ya. Adrian itu ini ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Ya, tadi kan kemarin kan bisnis manajemen ya, Mbak ya. Ada dua pilihan. Kalau Mbak yakin ini masukkan juga ini. Adrian kan sudah dirubah kan kemarin. Ya, ini administrasi bisnis. Tapi kalau itu kemarin karena kebetulan beliau kan ternyata pemasaran ya. Iya. Pasti sudah. Ya. Jadi dirubah kemarin. Ya, ya. Tapi kalau misalnya nanti Pak Rektor, ya ini, tapi ya nggak mungkin. Enggak lah, sudah benar Pak. Berarti itu ya sudah. Ya, kalau sesuai dengan tesisnya kan, ya, pemasaran. Dia kan bilangnya M-Com kan, M-Com. Bukan, MBA. Very the accident. Ya, ya cuma gini aja. Karena kalau ini nanti administrasi pemasaran, takutnya itu. Jangan. Iya, nggak maksudnya ini kalau ini kan administrasi pemasaran, maka kan pemasaran. Takutnya kan ini nanti isinya ternyata. Itu sebenarnya pohon ya Pak Papi ya? Iya. Pohon pohonnya sama ini sebenarnya enggak, pohonnya di sana. Pohonnya tuh bisnis ilmu atas bisnis atau bisnis akuntansi. Harusnya dirubah. Dirubah jadi bisnis ilmu sains akuntansi. Jadi sampai nanti rantingnya akuntansi keuangan. Cabang ilmu ya? Ranting. Oh, tumbun. Ranting ilmu Bu. Jangan lupa Bu, pohon, cabang, ranting. Ranting kalau nggak ada Bu. Ini ditentukan di universitas. Kepakaran akuntansi keuangan itu ada di Biaju. Kepakaran di bidang keuangan publik itu ada di saya. Kepakaran tentang akuntansi manajemen saya. Kepakaran tentang bisnis kaitannya dengan UMKM itu keuangan BRI. Kepakaran tentang perbankan, keuangan perbankan ada di Fiska. Kan gitu Pak Hendrik ya? Iya betul. Sehingga Pak Hendrik sudah mencatat nama-nama itu sebagai rantingnya. Sehingga nanti ke depannya apa yang tidak ada di akuntansi maka disarankan nanti ke asisten ahlinya maupun ke lektornya untuk sesuai dengan. Lah itu tujuannya Jadi, pemerintah. Ya, Pak Hendrik harus sudah memetakan kira-kira kita. Termasuk nanti plotting mata kuliah utama. Ya, itu nanti mata kuliah pembantu nggak masalah. Yang penting tidak mata kuliah utama itu harus ada contoh misalkan. Ibu sudah mengajar akuntansi keuangan UMKM. Itu sudah sebagai mata kuliah dasar. Ya, sudah patennya Ibu. Gitu. Saya audit paten. Untungnya saya di manajemen ada perpajakan. Lah itu. Saya ngajar, jadi makanya nggak apa-apa. Boleh pohon itu tak punya. Itu ya Pak Hendrik. Mungkin yang belum itu yang kita belum punya keahlian apa-apa. Yang belum ada sistem sudah Pak Sadi ya, sistem informasi Pak Sadi. Iya. Siapa lagi yang belum? Pak Hendrik kan harus memetakan masalah. Iya. Yang kurang yang jelas kita sektor publik ya. Sektor publik. Iya. Saya kan sudah di sektor publik. Auditnya Bapak auditnya. Iya, keuangan ambil sektor publik. Iya, kalau sekarang yang ASP kok Pak. Sektor publik ini. Enggak, aku ngajar ASP juga. Nanti ke depannya enggak ngajar ASP. Tapi enggak apa-apa, itu tambahan aja ya. Enggak masalah. Yang penting mata kuliah utama harus ada. Tapi kalau kita lihat konsentrasi kita keuangan sama akuntansi perdagangan sudah cukup kayak gitu. Sudah cukup. Cuma kan keuangan kan dipecah banyak. Ya betul. Terus pajak dipecah banyak. Ya. Pajak itu ada, saya bilang ada pajak komersial, ada pajak ya. publik dari pajak bilang. Jadi makanya mana yang mau diambil? Ya. Nggak ada konsentrasi tax planning, nggak ada, itu kan bagian Pak. Ya, yang ada itu adalah pajak komersial. Ya. Jadi kalau saya misalkan konsentrasinya di keuangan publik, ya sudah berarti saya mengharap lebih banyak riset-riset saya. Ya, itu maksudnya tujuannya. Makanya saya akan harus menggunakan, makanya stres juga itu. Itu penelitiannya kacau balau. Ya selama ini kan kita nggak tahu bahwa ada aturan baru. Iya. Berarti Pak Hendrik kepada jadi monggo aja saya setuju aja, saya bagus menurut saya. Ini yang saya harapkan tuh kita punya keapakan gitu. Ya betul, nanti kalau ada misalnya diundang untuk memberikan pelatihan ya nanti ya pakarnya itu. Nah, nanti didukung oleh sertifikasi profesinya itu.
Jadi Pak ini kan sudah punya Iya. bidang proses. CSRA itu masuk atas itu manajemen. masuk ke manajemen keuangan. Itu bagus Pak. Tinggal Bu Anu kalau nanti kepakaran. Gimana, Pak? Bu Popi, nah itu Bu Popi masuk ke dalam manajemen yang terapan manajemen. Pohon ilmunya, cabang ilmunya manajemen. Iya, cuma anu Bu sama kayak tentang pengaruh standar ISO terhadap kinerja keuangan perusahaan di seluruh Indonesia sama. Coba tinggal masak sadi ini biar anu gitu yakin loh. Nanti kalau masuk tak ditunggu aja Pak. Tak suruh ke sini aja sebentar. Sebentar aja. Saya ikut Zoom lagi dalam perjalanan ke kampus. Kopi Pak, izin Pak, Zoom Pak. Iya. Mohon izin Amin di Pasca. Jadi Pak Kopi nanti buat buku ini Pak seperti ini nanti, enak wis sampai langka ya. Ya tadi audit keuangan publik itu langka itu. Yang kayak niru kayak orang ini buku ini buat buku ini Pak. Keuangan publik. Ya nanti masalahnya penelitian buku-buku saya itu religius auditor. Oh iya, nanti diarahkan ke audit ya. Iya. Karena religiositas itu religius masuk perilaku, masuk behavioral accounting. Iya. Terus agak dihilangkan nanti. Jadi Bapak langsung. Iya, karena Bapak ini nanti kan ini ngitung uang ini memeriksa. Ya. Tapi nanti boleh aja jadi Bapak pengaruh audit, standar audit terhadap apa boleh. Cuma religiositasnya agak di. Kan religiositas auditor itu umum Pak. Jadi bukan berlaku untuk buku referensi itu berlakunya umum. Jadi tidak hanya kepada kantor akuntan publik saja, tapi termasuk keuangan publik. Umum bahwa publik. Artinya saya kan mengukur oleh kerja religimu begini. Pelajar buku itu membantu itu. Sedang berjalan Pak Hakim. Sudah. Itu. Apa? Ya 10 tahun itu. 10 tahun udah update. Loh, kan bisa aja Bu. Nanti Ibu Pak manajemen keuangan sumber daya manusia. Kan bisa. Enggak cara nyusun perencanaan penggajian kan bisa. Luas Bu. Iya. Enggak tetap home base-nya di sini cuma keahliannya kepakarannya. Kalau mata kuliah pokoknya nanti profil siapapun, profil itu harus ada mata kuliah pokok. Inti harus ada. Masalah yang lain itu tambah bebas saja, nggak berpengaruh. Yang penting harus ada inti. Kalau saya ada audit juga, gitu ya. Ada. Jadi mau yang lain mata kuliah apa saja terserah Pak. Itu sebelum dipakai. Yang penting ini harus ada mata kuliah satu. Ya, dan itu harus dipegang selama mata kuliah itu Pak. Iya betul. Tapi penelitiannya risetnya tolong diarahkan. Ya harus Pak. Sudah begitu ini sudah sepakat, Pak Hendrik nanti share ke teman-teman, maka risetnya teman-teman harus ke situ sudah. Nggak boleh lagi mencret. Saya pun juga akan digeserkan ke makanya saya bilang kan yang Bu Risna sama saya itu sebenarnya keuangan ekonomi keuangan dan perbankan. Kalau saya baca ekonomi keuangan itu fokusnya adalah kepada termasuk keuangan publik. Gitu. Itu lebih luas. Cuman yang berbeda Bu Risna lebih pada perbankan. Keuangan perbankan. Kalau saya fokusnya kepada keuangan publik. Ya, itu loh maksud saya. Tapi tetap saya tidak akan menghilangkan ekonominya. Kenapa? Kalau saya hilangkan ekonominya, karena saya sama Bu Risma itu sama-sama ilmu ekonomi dalam gitu ya, nggak apa yang itu ya. Jadi di ranting di rumpun nanti ilmu sosial, pohonnya ilmu ekonomi, di cabangnya, ya ekonomi keuangan. Saya di bawah ranting ilmunya di Bu Risma keuangan itu ya Pak. Ya. Jadi nanti rantingnya. Jadi Pak Hendrik harus bisa menjelaskan keuangan publik itu membawai apa saja. Ya.
Bu Risna juga tahu nanti scope keuangan perbankan, Bu Risna membawa apa saja. Gitu loh Pak. Jadi biar nanti riset saya arahnya lebih harus ke sana. Jadi, karena gini, penelitian kita kan di bank itu kan hanya 5 item Pak. Iya. Green, blue, yang kita masuk cuma 3, digital sama pariwisata. Nah ini kita mau masuk kemana, kita bingung gitu. Yang enak yang bisnis manajemen itu. Karena terapan, Pak. Terapan, enak itu penelitian. Gitu. Kalau ekonomi kan saya bebas juga sebenarnya. Pembangunan ekonomi ya saya. Ini Mas Hadi jalan. Main di teleponnya. Karena minta izin dari PS yang izinkan Pak. Pak kan sampul gitu. Apa yang sudah selesai kumpul-kumpulnya. Bu Popi gimana Pak? Itu putuskan apa? Manajemen kuat, kan Pak? Manajemen? Pak Hen, Pak Kopi saya ada. Ada Pak? Bukan Bu, maksud saya. Nama Henry. Ya, nanti ada. Halo Mas Hadi? Sebentar gitu aja. Soalnya penting. Soalnya Senin dikumpulkan Pak ini. Kita kumpulkan. Iya. Senin dikumpulkan ya. Diupload ini. Ya, diubah lagi, dipertimbangkan macam-macam, sudah oke, sudah. Maaf ya. Halo, Mas Hadi? Ya sebentar aja, 5 menit saja ke sini, 2 menit lah. Ini penting terkait ilmu karena teman-teman sudah menetap ketatan atau ilmunya masing-masing ya. Tinggal Mas Hadi. Izin aja pada sama ya saya ya sampaikan Pak Hendrik. Pak Budi ini. Halo. Ya. Ke sini sebentar ya Mas Hadi ya. Jadi asal sama ini kalau bisa setidaknya dulu baru sekolah. Ibunya dulu baru sekolah. Berarti asal dulu setidaknya ya. Asal dulu. Oh bareng. Asal ini berarti Pulang bayarnya larang, terus yang bayarin ada mau buat penelitian buat nikah. ini bener deh. Halo. Halo. Mbak Dika. Anakku dulu 1,5 juta, saya semuanya terluput. Halo Mbak Dika. Iya Pak. Iya. Iya Bapak. Kalau Mbak Dika ya humaniora Pak ya. Iya Pak. Iya, saya ininya paling puncaknya humaniora. Halo. Terjamin hidup. Iya Pak, humaniora saya Pak. Ya. Mbak Dika nanti ranting ilmunya mungkin kalau diarahkan itu apa matur banget lagi betul nggak? Nanti kan itu rumpun ilmunya humaniora, pohon ilmunya linguistik, ya nanti cabangnya cari yang nyerempet ke bisnis, ekonomi atau manajemen. Nanti ranting ilmunya biar iya Pak. Ya. Oh iya. Oh gitu nggih Pak. Ya. Ya Mbak ya. Ya Mas Hadi. Nggih Pak. Ya. Ya. Jadi, baik Pak. Tadi teman-teman sudah ketemu ranting ilmunya ya. Ya Mbak Ermi pohonnya rumputnya ilmu terapan, pohon ilmunya manajemen, cabangnya ilmu manajemen, ranting ilmunya karena judulnya banyak persisnya sesuai dengan aturan sister
Kalau Mendikbud 115 tahun 2014 itu dilihat dari judul tesisnya. Ternyata sama-sama pajak UMKM. Nah, tinggal nanti sudah memilih manajemen pajak ya. Nanti Mas Sati nanti kira-kira milih yang mana? Nanti ranting ilmunya. Di situ yang jelas kalau manajemen bebas nanti Mas Sati. Saya lihat dulu ya. Kalau manajemen pajak itu skopnya sedikit. Ini pasalnya tuh. Tulaknya banyak. Ya ke manajemen sistem, ke sistem pajak. Berarti nanti rantingnya kita ya. akan menentukan ranting. Kalau pokok sampai dengan cabang kan sudah sepakat sama. Ya. Cuma rantingnya Pak Asadi nanti lebih banyak kepada sistem informasi. Berarti sistem informasi manajemen. Ya. 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 SIM ya. SIM-nya aja ya. 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 Berarti nanti dinas SIM mata kuliah SIM kita ada. Ada. Ya sudah ya. Iya. Kita jadi SB ya. Iya. Ya berarti tetap terapan ke bisnis manajemen. Ininya nanti cabang ilmunya tetap dipilih manajemen aja, jangan yang lainnya ya. Nanti baru nantinya langsung sistem informasi manajemen. Tetap diterapkan bisnis ada sudah berbeda. Ya. Karena tanggal 26 terakhir diupload nanti. Ya nanti dari sistem informasi akuntansi atau SIM. Yang penting kan sudah ada kepakaran di sistem informasi. Ya. Masalah Pak Sadi mau ke sistem informasi akuntansi atau ke sistem informasi manajemen. Tetapi kalau dia dari gabungnya Pak Sadi itu bisa ya. Ya sudah ada sistem. Iya. Tetap di manajemen rantingnya saja. Ya. Tapi gini aja nanti untuk amannya ya sistem informasi akuntansi dan manajemen coba aja ya. Nanti kan akan diperiksa Pak Rektor nanti. Sistem informasi akuntansi dan manajemen. Bisa nggak? Bisa. Ya. Sistem informasi. Pokoknya penting jangan sampai hilang manajemennya. Ya. Gitu. Iya. 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 Ya terserah nanti. Sekarang sudah pasti. Iya. Iya. Oke, Bu Kopi sudah pasti ke. Iya, Saya sudah tadi. Jadi saya Ya sudah kemarin kopi sudah. Sudah sambung di Pak ke akarnya rantingnya apa? akarnya saya rumput ilmu terapan, pohon Ini manajemen. ilmu cabang ilmu manajemen rantingnya. Manajemen keuangan. Nah nanti iya ini iya Pak, nanti tinggal cuman kalau Ibu ISO di anu. Kalau yang Bu Anu di reksadana ya, reksadana. Nah ini agak rumit ini. Manajemen keuangan Pak rantingnya manajemen investasi dan keuangan. Dulu kan ada di mata kuliah. Kalau pasar modal ya. Oh iya. Jadi Ibu manajemen investasi dan pasar modal. Ya. Ya. Kalau Ibu manajemen keuangan. Itu namanya. Saya udah bener ya? Iya. Itu apa tadi? Rumpun terapan. Jadi mata kuliah. Iya, iya. Iya, sama. Soalnya Ibu judulnya kan pengaruh ISO terhadap kinerja perusahaan. Mata kuliah yang harus diberikan kepada pusat. Pasar modal itu mana? Iya. Itu kan lagi tren sekarang keuangan berkelanjutan. Iya. Cabangnya saya apa cabangnya? Di cabangnya Manajemen tadi Bu. Pohon. Pohon kan bisnis. Nah, cabangnya manajemen. Manajemen aja. Ranting ilmu, manajemen, investasi, pasar modal. Ranting ilmu. Iya, ilmu manajemen. Ibu pilih yang manajemen aja, lebih biar netral.
Kalau itu terlalu sempit, ini layar terlalu sempit nanti. Tapi gini nanti ya. Ibunya apa? Ini bisnis Sains akuntansi. Khusus ilmu sains akuntansi. Ranting ilmu akuntansi. Betul. Ayo, diajari mau Kebakaran.